Informasi terkini kita segera menuju ke Yogyakarta. Sudah ada jurnalis Kompas TV, Michael Aryawan. Michael, untuk saat ini bagaimana kelanjutan dari proses hukum terkait dengan dugaan kekerasan seksual yang diduga dilakukan oleh guru besar UGM? Lalu seperti apa bila kasus pidana ini tidak dilakukan pada saat korban belum membuat laporan? Selamat siang Juno dan saudara. Hingga hari ini memang belum ada satupun korban kekerasan seksual di Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta yang melaporkan ke pihak kepolisian, baik itu ke Polda ataupun ke jajaran Polres. Hal ini juga dibenarkan per hari ini oleh Kabid Humas Polda Daerah Istimewa Yogyakarta, Kombes Ihsan, bahwa memang pihaknya belum mendapat laporan dari korban. Nah, kembali ke Universitas Gadjah Mada, pihak rektorat menyatakan jika ada di antara mereka yang mau atau bersedia membuat laporan polisi, maka pihak rektorat akan melakukan pendampingan hukum dan tentu saja akan didukung sepenuhnya oleh rektorat UGM. Namun informasi terbaru yang kami terima beberapa saat sebelum kami menayangkan siaran ini untuk Anda, Juno dan saudara, pihak pendamping dari korban menyatakan kepada rekan-rekan jurnalis bahwa mereka tidak akan membuat laporan polisi. Artinya sebagian besar dari korban tidak akan membuat laporan polisi dan cukup dengan sanksi akademik serta sanksi kepegawaian yang diberikan kepada terduga pelaku Profesor Edi Meyanto. Nah, kami juga sudah berusaha untuk mewawancarai saksi korban dan juga pendampingnya, namun mereka memang saat ini belum bersedia karena masih dalam proses yang tengah berlangsung dalam pemulihan trauma psikologi mereka. Nah, kembali pada tuntutan para korban tadi, memang hingga sejauh ini kami simpulkan bahwa mereka cukup puas dengan sanksi pemecatan yang sudah dijatuhkan oleh pihak UGM kepada terduga Profesor Edi Meyanto, dan kemudian mereka berharap terduga pelaku juga mendapat sanksi dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi bahwa nantinya bisa dicabut status aparat sipil negaranya dan juga dicopot status atau gelar dari guru besarnya yang bersangkutan. Dan saat ini mereka memang tengah menunggu proses itu di Kementerian Dikti Saintek. Demikian, Juno. Ya, setelah pasca pemecatan terhadap guru besar UGM, Fakultas Farmasi dari UGM ini, lalu seperti apa terutama korban dan berapa banyak dan kemudian bagaimana pemulihan trauma dari para korban saat ini? Ya, saat ini korban yang tengah ditangani oleh pihak UGM itu ada 13 orang dan dari catatan yang kami dapat memang sejatinya ada 15 orang yang membuat laporan, namun yang dimasukkan ke dalam data korban kekerasan seksual oleh yang bersangkutan atau terduga Profesor Edi Meyanto hanyalah 13 orang karena dua diantaranya dianggap hanyalah kekerasan verbal semata. Nah, dari 13 orang ini kemudian ditangani secara psikologi oleh pihak Satgas Pencegahan Penanganan Kekerasan Seksual oleh UGM, dan memang saat ini terus berproses. Dikabarkan bahwa sebagian dari korban sudah mengikuti perkuliahan seperti biasanya, dan memang itu yang diinginkan oleh para pendamping bahwa korban ini tidak direpotkan atau tidak disibukkan dengan kasus-kasus pidana atau laporan polisi sehingga mereka bisa fokus dulu dengan kuliahnya. Demikian, Juno. Baik, terima kasih atas laporan Anda, dan saat ini ada 13 korban dan saat ini tengah menjalani pemulihan trauma terhadap kasus kekerasan seksual yang terjadi di kampus UGM. Terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV Michael Aryawan dari Yogyakarta.